Saya pada kesempatan kali ini akan mencoba memaparkan terkait digital forensik dalam pengungkapan kejahatan. Kelompok ini anggotanya saya dan Bang Bernard. Untuk latar belakangnya sendiri, kemajuan teknologi dan industri itu merupakan hasil budaya manusia yang mempunyai dampak positif dan negatif. Untuk dampak negatifnya pastinya yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Bahkan salah seorang ahli, J.E. Haythapi, menyatakan dalam tulisannya bahwa kejahatan itu erat dengan perkembangan masyarakat. Jadi semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga akan semakin maju. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa kejahatan itu juga sebagian adalah hasil dari budaya itu sendiri. Untuk kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, pada garis besarnya itu ada dua bagian besar. Yang pertama adalah yang terkait dengan komputer sendiri, komputer crime. Yang kedua adalah komputer related crime. Dalam makalah ini kami juga mengambil terus terang dari materinya Pak Warasman Marbun yang terkait cybercrime karena sangat berkaitan dengan erat. Kemudian karena semakin berkembangnya kejahatan cyber itu dibutuhkan adanya suatu mekanisme ilmiah untuk menelusuri bukti digital yang ada untuk digunakan sebagai pembuktian nantinya di pengadilan. Jadi banyak kasus yang terkait dengan digital forensik ini, contohnya kasus pembobolan ATM, kasus Bank Senturi, kasus Prita Mulyasari, kasus Gisel yang terakhir, dan yang kami ambil pada makalah ini adalah kasus bom Mega Kuningan, bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada dua di sini. Yang pertama, bagaimana pengungkapan kasus bom Kuningan dengan menggunakan digital forensik. Yang kedua adalah bagaimana implementasi prinsip bukti digital yang diadopsi di banyak negara termasuk Indonesia. Untuk pengertian dari digital forensik ada cukup banyak pengertiannya. Yang pertama, bidang ilmu yang menggabungkan bidang keilmuan hukum dan komputer. Kemudian ini menurut Muhammad Nuh Al-Azhar, ini adalah seorang ahli IT, seorang AKBP, beliau merupakan kasubdit forensik komputer di Puslap 4 Mabes Polri, yang mengatakan bahwa digital forensik merupakan aplikasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian hukum, yang tujuannya adalah untuk membuktikan kejahatan teknologi tinggi secara ilmiah untuk menjerat pelaku kejahatan. Kemudian juga definisi lain adalah digital forensik adalah karakteristik bukti yang mempunyai kesesuaian dalam mendukung pembuktian fakta dan mengungkap kejadian berdasarkan bukti yang meyakinkan. Sehingga dari berbagai definisi tersebut, meskipun ada cukup banyak definisi yang lain, dapat dikatakan bahwa secara umum, digital forensik adalah suatu teknik untuk mendapatkan bukti digital dengan mengambil, mengembalikan, menjaga, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media penyimpanan elektronik sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap kejahatan. Untuk tujuan utama dari digital forensik sendiri adalah mengamankan dan menganalisa bukti digital dengan cara menjabarkan keadaan terkini dari suatu artefak digital. Artefak digital itu bisa sistem komputer, bisa media penyimpanan, misalnya hard disk, flash disk, CD-ROM, sebuah dokumen elektronik, misalnya email atau gambar, atau segala bentuk paket data yang berpindah melalui jaringan komputer. Dengan berkembangnya kejahatan komputer ini, pelaku kejahatan dalam kejahatan komputer dapat menghilangkan barang bukti dan berusaha untuk menghindari dari pertanggungjawaban pidana. Penjahat ini biasanya mereka lebih ahli, lebih selangkah lebih maju daripada penegak hukum,
Kalau dalam digital forensik ini disebut anti forensik. Untuk dari mereka anti forensik ini untuk melawan digital forensik ada 4 kuncinya. Mereka harus memahami enkripsi, mereka harus tahu bagaimana menyembunyikan informasi, mereka harus tahu bagaimana menghapusnya secara sempurna, dan yang terakhir adalah mengetahui seluk-beluk dari hacking itu sendiri. Tapi pada dasarnya tidak ada kejahatan yang sempurna. No crime is perfect. Semua tergantung dari pastinya dari kompetensi dari investigator digital forensik ini dalam menanganinya. Kemudian untuk elemen kunci forensik sendiri ada 4 di sini. Yang pertama identifikasi atau collecting digital evidence. Ini tahapan paling awal dalam teknologi informasi di mana dilakukan identifikasi di mana bukti itu berada, di mana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah penyelidikan. Yang kedua adalah preserving digital evidence atau penyimpanan bukti digital. Dalam tahap ini termasuk melindungi bukti-bukti dari kerusakan atau perubahan. Karena yang namanya data digital itu seandainya ada perumpamaan di sini diungkapkan oleh Peter Plummer, bahkan menghidupkan komputer dengan tidak hati-hati saja bisa merusak atau mengubah barang bukti tersebut. Elemen yang ketiga adalah analyzing digital evidence atau menganalisa bukti digital. Setelah bukti itu disimpan, setelah diproses, kemudian harus dieksplorasi kembali yang berhubungan dengan tindak pengusutan. Jadi misalnya siapa yang melakukan, apa yang telah dilakukan, software apa yang digunakan, hasil proses apa yang dihasilkan, dan waktu melakukannya. Jadi di sini sudah mulai adanya software-software yang digunakan misalnya untuk mengembalikan file atau folder yang terhapus, seperti software-software untuk recovery, untuk unformat drive, jadi untuk mengembalikan proses format dari drive, membuat ulang partisi, kemudian mengembalikan password, merekonstruksi ulang halaman web, dan sebagainya. Dan elemen yang terakhir adalah presentation of digital evidence atau presentasi bukti digital. Jadi setelah proses tadi semua dilakukan, itu harus disampaikan, harus dibuktikan kepada hakim untuk mengungkap data dan informasi kejadian. Salah satunya hal penting yang harus disampaikan adalah tanggal dan waktu terjadinya pelanggaran, tanggal dan waktu terjadinya investigasi, permasalahan yang terjadi, teknik khusus yang dilakukan, serta hal-hal lainnya. Untuk prinsip bukti digital atau principles of digital evidence, yang kita adopsi adalah yang dipakai oleh Association of Chief Police Officer di Inggris. Ini diadopsi oleh negara-negara di Eropa dan Amerika, termasuk Indonesia. Ada 4 prinsip di sini. Yang pertama adalah, sebenarnya ada bahasa Inggrisnya, tapi ini sudah saya Indonesiakan semua. Seharusnya tidak ada tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang dapat mengubah data yang dapat digunakan di pengadilan. Implementasinya di sini ada 2 hal. Yang pertama harus dilindungi data tersebut, kemudian juga harus ada yang namanya forensic imaging. Kemudian prinsip yang kedua, dalam keadaan di mana seseorang merasa perlu untuk mengakses data asli, orang tersebut harus kompeten untuk melakukannya dan dapat memberikan bukti yang menjelaskan relevansi dan implikasi dari tindakan mereka. Kompetensi ini terdiri dari 3 komponen, knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, dan attitude atau sikap perilaku. Prinsip yang ketiga adalah jejak audit atau catatan lain dari semua proses yang diterapkan pada bukti digital seharusnya dibuat dan dijaga. Tujuannya adalah nantinya jika ada pihak ketiga yang independen yang melakukan proses yang sama akan didapatkan hasil yang sama. Prinsip yang keempat adalah
penanggung jawab investigasi atau ketua tim investigasi ini harus memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa aturan dan prinsip 1, 2, dan 3 itu dipenuhi. Untuk kasus yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini adalah kasus bom Mega Kuningan. Jadi di sini bom Kuningan itu, Mega Kuningan terjadi pada 17 Juli 2009. Di sini mereka meledakkan bom bunuh diri di 2 hotel, JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton. Pada saat itu tubuh dari pelaku benar-benar hancur. Polisi sempat menetapkan tersangka yang salah, tapi kemudian dengan sumber dari data intelijen yang sudah mengawasi sel-sel teroris yang ada di Indonesia pergerakannya, polisi akhirnya bisa menemukan ternyata tersangka yang sesungguhnya itu berasal dari kelompok tersebut. Setelah ditemukan, kemudian polisi menindaklanjuti, melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan akhirnya di situ didapatkan mengarahnya ke Nurdin M. Top, dilakukan penyerbuan terhadap Nurdin M. Top, dan pada saat dilakukan penyerbuan, Nurdin M. Top dan anak buahnya meninggal. Ditemukan di situ ada laptop yang kemudian dibedah oleh polisi. Dari hasil pembedahan laptop milik Nurdin M. Top tersebut didapatkan informasi-informasi yang terkait dengan pengeboman tersebut. Kemudian juga dari hasil penelusuran tersebut didapatkan juga ternyata dengan adanya perkembangan teknologi, proses radikalisasi yang dilakukan oleh sel-sel teroris ini dilakukan secara online, secara daring. Jadi di sini ada perubahan cara dari teroris untuk melakukan doktrinisasi kepada calon-calon pengantinnya. Jadi secara online dilakukan melalui Facebook, YouTube, Twitter, dilakukan penangkapan, ternyata kebanyakan yang disasar adalah kaum milenial. Ini dilakukan penangkapan oleh Densus. Ini disampaikan. Jadi dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini, semakin mudah bagi sel-sel teroris itu untuk melakukan doktrinisasi kepada calon-calon pengantin yang akhirnya mereka mempunyai keyakinan bahwa bom bunuh diri itu adalah suatu kewajiban dan akan membawa mereka ke surga. Untuk analisa kasusnya, di sini pengungkapan kasus bom Mega Kuningan ini berdasarkan hasil maupun informasi yang kami dapatkan itu adalah menggunakan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang antara lain terdiri yaitu saat adanya rekaman CCTV saat pelaku tiba di lobi, saat dia mulai melakukan konfirmasi untuk menginap selama 3 hari, kemudian rekaman CCTV saat bom meledak yang menghancurkan JW Lounge, lobi hotel dan restoran Sailendra di Hotel JW Marriott, kemudian rekaman riwayat telepon yang menunjukkan pemesanan kamar pelaku melalui sambungan telepon oleh anggota kelompok lainnya, kemudian juga bukti kontak antara Dani ini adalah salah satu pelaku dengan Saifuddin Jailani yang merupakan perekrut dari para pengantin ini, dan yang terakhir adalah rekaman video dan surat dalam laptop Nurdin M. Top yang sudah dibedah oleh pihak kepolisian. Jadi dari hasil pembedahan laptop tersebut didapatkan video-video pada saat para pelaku ini melakukan survei awal, kemudian melakukan survei selanjutnya, kemudian percakapan telepon mereka bahwa ini adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian juga dari hasil analisa kasus tersebut
didapatkan adanya perubahan pola kelompok teror yang tadinya secara offline ketemu langsung, sekarang dilakukan secara online. Kemudian dengan adanya angka pengguna internet di Indonesia yang sangat tinggi, 73%, ini menyebabkan harus dibuat mekanisme pencegahan untuk memastikan bahwa pemanfaatan internet ini tidak digunakan untuk kejahatan. Akhirnya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, bekerja sama dengan Dirjen Aptika. Aptika adalah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Aplikasi Informatika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemantauan media sosial secara masif terhadap 4 platform, yaitu Telegram, WhatsApp, Facebook, dan TamTam. Dari hasil pemantauan sampai tanggal 12 Maret 2021, ini didapatkan ada di 321 grup atau kanal medsos terindikasi menyebar propaganda radikal teroris, yang 145 grupnya dari Telegram, sedangkan di tahun 2020 ada 341 konten cyber terindikasi menyebarkan propaganda radikal teroris. Pada kenyataannya, segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, itu pasti akan meninggalkan jejak. Jejak ini bisa ditelusuri oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Jadi dengan adanya internet di tangan, dalam genggaman, setiap orang itu bisa melakukan apapun, baik yang baik maupun yang buruk, tergantung dari individunya masing-masing. Internet bisa menjadi hal yang baik, tapi bisa juga menjadi hal yang buruk. Kemudian juga pastinya tidak ada sistem yang sempurna, yang tidak bisa ditembus dari titik manapun oleh siapapun. Setiap sistem dan teknologi itu mempunyai celah kelemahan. Kelemahannya itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bisa terdeteksi sekarang, ada yang bisa terdeteksi beberapa waktu kemudian, sehingga tidak ada satu orang pun atau lembaga manapun yang berani menjamin suatu sistem itu 100% sempurna. Tapi meskipun begitu, dikatakan oleh para ahli bahwa sistem akan terus terbangun keamanannya jika selalu diupdate. Keep your system update. Di update di sini meliputi update hardware dan softwarenya, juga update dari manusianya. Jadi kemampuan pemeriksa, investigator, admin, dan operator harus selalu di-update melalui pelatihan-pelatihan. Kesimpulan dari presentasi kami adalah pengungkapan kasus bom Mega Kuningan. 1. Rekaman CCTV saat Dani Dwi Permana tiba. Berikut rekaman CCTV saat bom meledak. 3. Rekaman riwayat telepon yang pemesanan kamar. 4. Bukti kontak Dani dengan Saifuddin Juhri sebagai perekrut pengantin. 5. Rekaman video dan surat dalam laptop Nurdin M. Top. Implementasi prinsip bukti digital menurut Advoc. Tidak boleh ada tindakan apapun dalam heading evidence yang mengubah isinya. 2. Harus memiliki kompetensi. 3. Ada SOP yang sudah dibuat dan dikembangkan. 4. Ketua tim memastikan semua prinsip dijalankan. Saran kami, penggunaan barang bukti elektronik atau digital telah menjadi kebutuhan dan dalam menjaga keutuhan barang bukti ini dibutuhkan pengetahuan mengenai digital forensik, sehingga diperlukan pengaturan khusus digital forensik untuk mendapatkan tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. 2. Proses digital forensik harus dilaksanakan sesuai dengan SOP karena sudah mudah sekali rusak. 3. Digital forensik yang ada harus terus mengupdate pengetahuannya. 4. Ahli hukum, penegak hukum, dan mahasiswa fakultas hukum harus mempelajari digital forensik untuk menambah pengetahuannya terkait tindak pidana yang menggunakan sarana digital. Demikian paparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, Bu. Yang forensik, saya sebenarnya juga orangnya kan dasarnya gaptek ya, Bu ya. Cuman saya berusaha menyamakan sama sama ilmu saya. Kalau saya kan dari biologi molekuler ya bioteknologi. Jadi intinya mungkin kalau dari bioteknologi, dari biologi molekuler itu kan barang bukti, digital forensik kan forensik untuk mendapatkan bukti ya. Nah, misalnya di lapangan tubuh korban, misalnya korban teroris, udah rusak, hancur, yang diambil dagingnya nanti diiris, diisolasi DNA, terus diambil dengan sistem STR ya, dengan terus dipakai PCR, jadi urutan bahasanya itu akan kelihatan dari situ. Nah, sekarang kalau dihubungkan sama digital forensik, saya yang menjadi pertanyaan begini, misalnya tidak ada barang bukti. Kalau ini kan tadi ketemu ada laptopnya, ada HP ya, terus dari bukti CCTV, misalnya tidak ada sama sekali, dari digital forensik bisa apa dari situ? Kan misalnya, ini saya suaranya jadi lagi habis, dari handphone sudah kebakar, dari CCTV misalnya ada gangguan apa gitu ya. Nah, itu dari sisi mana yang dari digital forensik bisa menemukan bukti kalau ini mengarah ke misalnya teroris ini, teroris si yang korban ini kan Nurdin M. Top. Ya, korbannya kan tadi misalnya tadi namanya Dani. Dani ini hubungannya sama Nurdin M. Top. Nah, si Dani ini mau tahu ini Dani itu dari mana gitu loh. Terima kasih, Bu Nara. Mungkin kalau misalnya kita sering nonton film-film action tuh, kayak filmnya Die Hard, Bruce Willis, filmnya Swordfish yang tentang hacker, di situ bahkan komputer yang sudah terbakar pun, HP yang sudah meledak pun, itu nantinya pastinya akan dibawa ke pusat laboratorium forensik kalau di Indonesia. Itu nanti mereka memiliki software yang akan digunakan untuk paling tidak membedah dari laptop maupun HP yang sudah hangus terbakar itu, mencari informasi sedikit, apapun informasi akan dicari untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Jadi memang di sini dikatakan tadi bahwa yang dimaksud dengan barang bukti digital itu adalah barang bukti yang diekstrak dari barang bukti elektronik. Jadi di sini memang harus ada barang bukti elektroniknya sebelumnya. Bisa juga meskipun dokumen atau informasi elektronik itu tidak berbentuk, tidak ada fisiknya, seperti tadi saya sebutkan contohnya email. Email itu juga merupakan suatu dokumen elektronik. Bisa saja nanti meskipun tidak ada barang bukti fisik yang ditemukan, polisi mungkin dari hasil penyelidikan bisa mengetahui aktivitas internetnya si Dani itu seperti apa, dia chattingnya dengan menggunakan platform apa. Kalau Dani itu dia menggunakan TamTam. Jadi di TamTam itu nanti ditarik datanya, dia melakukan dialog itu dengan siapa saja, kemudian dari situ nanti polisi akan menelusuri ke arah mana kira-kira yang tersangkut dengan kasus pengeboman ini. Mungkin dapat saya sampaikan begitu, Bu. Jadi semua bentuk dokumen atau informasi elektronik itu bisa dimanfaatkan oleh polisi untuk mengungkap terjadinya kejahatan. Jadi tidak harus dia berbentuk barang fisik. Bisa nggak? Bukan, sebenarnya bukan Dani. Kalau tadi itu sempat saya katakan di awal, karena kondisi dari si pelaku itu benar-benar hancur, bahkan kepalanya juga hancur, akhirnya polisi hanya menelusuri dari CCTV, itu di awal sempat polisi salah menetapkan tersangkanya. Tapi kemudian jaringannya polisi itu kan sudah disebar itu. BNPT itu pasti sudah bekerjasama dengan Kominfo,
Mereka Jadi pasti Dani itu mengawasi. ditemukannya dari ini ya, dari apa isolasi DNA ya, Bukan, dari forensik. Bukan dari laporan saksi katanya tadi. bukan. Jadi gini, si Daning itu awalnya Dani itu ketahuannya itu adalah Dani karena dari CCTV kan pasti ketahuan ini kira-kira tingginya berapa, beratnya berapa, terus Ya. model rambutnya seperti apa, bentuk mukanya seperti apa, bentuk hidungnya seperti apa, posturnya seperti apa. Nah, setelah ada informasi dari intelijen yang mengawasi pergerakan dari sel teroris di Indonesia, itu didapatkan berita bahwa pada sekitaran bulan itu, kelompok sel teroris itu membubarkan diri dan mereka menghilang. Akhirnya polisi menelusuri di sekitar kediaman dari kelompok teroris itu dan didapatkan bahwa ada 2 orang yang menghilang di situ adalah Dani dan satu lagi siapa itu namanya, dan kemudian setelah ditelusuri itu dilanjut ternyata memang pelakunya itu adalah Dani. Ya, makasih Pak Gafar penjelasannya. Siapa lagi? Ini benar-benar sesuatu yang baru buat saya nih Bu Lulu. Saya baru paham tuh. Jadi Kenapa? polisi itu dia bisa mengetahui, dia bisa nge-crack password dari laptop. Pasti laptopnya Nurdin juga ada passwordnya itu, dia bisa buka. Terus untuk file-file yang sudah di-delete, yang di-hidden, itu polisi bisa munculkan. Itu ada alat khusus kali ya Pak Dokter ya? Softwarenya khusus, ada banyak. Kayak kalau di bioteknologi kan juga ada yang namanya STR, itu juga Ya, betul. sama. Jadi tiap negara tuh sama untuk forensik juga sebenarnya. Betul. Bahkan gini Bu, bahkan waktu saya dulu main ke unit cyber yang di Polda, itu seandainya satu SIM card itu dimasukkan dalam HP, itu jejak dari SIM card itu masih tertinggal. Jadi meskipun SIM card-nya dibuang, masih ada sisa jejak SIM card itu di HP-nya. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang melakukan kejahatan dengan menggunakan HP, misalnya melakukan pemerasan atau melakukan penipuan, kalau dia ingin menghilangkan jejak, itu yang dibuang tidak hanya SIM card-nya, tapi harus HP-nya yang dibuang. Itu saya baru tahu setelah itu tuh. Setelah saya main ke unit cybernya Polda. Ternyata mereka begitu canggihnya, mereka bisa tahu kapan sinyal terakhir dari HP itu nyala. Kemudian saat HP itu nyala, itu langsung kedip tuh di layarnya tuh. Mereka sudah sampai ke seperti itunya, termasuk pastinya proses-proses tapping atau penyadapan itu kan juga berhubungan dengan digital forensik. Nah, itu apakah handphonenya itu harus yang misalnya dari tahun 2000, 2001, 2002 itu masih bisa, Pak? Waduh, saya belum sampai situ. Kalau masalah handphone mungkin saya menambahkan dikit Bu. Ya. Kalau masalah handphone itu Bu, kalau dari tahun berapapun pasti kelacak pas awalnya direkam emailnya handphone tersebut, perangkat elektronik yang digital yang ada emailnya itu udah langsung terekam secara otomatis Bu kalau di cyber. Oke. Saya boleh tanya nggak? boleh tambahan nggak? Oh iya, Dika dulu dan nanti saya terakhir. Ya, jadi kalau misalnya untuk HP yang kayak Nokia 3310i yang tebal-tebal itu, yang zaman dulu itu tuh dia karena kan dia nggak terkoneksi sama internet tuh. Ya. Jadi dia tuh nggak bisa beberapa kelacak itu paling dari chip dari ininya kartunya. Tapi ya dari SIM card-nya. Tapi kalau misalnya dia dibawa kalau dia dibawa di satu tempat itu kelihatan kelacak. Jadi kalau misalnya dia dibawa ke dua tempat berbeda. Jadi misalnya dua HP terus dia disatuin jadi satu. Jadi sinyalnya itu dia ditempelin. Iya, ditempelin jadi satu. Buat menyamar gitu. Mbak. Buat penyamarannya ditempelin jadi satu terus dibawa puter-puter.
Jadi dia nggak kelihatan lokasinya. Tapi kalau misalnya dia cuma ada di satu tempat, itu kedeteksi. Terima kasih Mbak Deka tambahannya. Itu ilmu yang baru juga buat saya itu. Terima kasih Mbak Deka. Oke, Pak Gafar sama Pak Bernard, saya mau nanya. Tadi Ya, Bu. kan berbicara mengenai alat bukti, barang bukti ya, CCTV itu dikaitkan dengan tindak pidana teroris ya. Oke, itu kan sudah ada pengaturannya sendiri. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana kalau tindak pidananya umum, Pak? Ini kan masalah, iya masalah pencurian lah. Ini kan masalah pembuktiannya. Nah, Ya, Bu. apakah ini menurut kelompok 1 rekaman CCTV-nya itu sebagai alat bukti atau misalnya barang bukti? Karena yang kita tahu itu kan alat bukti itu kan hanya 5. Nah, kemudian CCTV itu dia letaknya ada di mana? Di alat bukti yang mana? Kalau misalnya kayak korupsi kan udah ada gitu kan, terorisme. Nah, kalau misalnya tindak pidana umum, tindak pidana biasa, nah kekuatan pembuktiannya nih rekaman CCTV itu di mana? Itu yang pertama nih ya. Terus yang kedua, kira-kira mekanismenya itu gimana sih Pak sampai bisa mendapatkan CCTV itu sebagai alat bukti ya? Bagaimana gitu? Harus kemana dulu lah prosesnya? Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Kalau di sini CCTV itu masuknya adalah sebagai barang bukti Bu. Kalau jadi itu mencakup tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Karena dalam Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di situ ada definisi operasional yang dimaksud dengan informasi digital, informasi elektronik itu apa, yang dimaksud dengan dokumen elektronik itu apa. Itu bisa digunakan sebagai barang bukti. Pada Undang-Undang ITE ini dimasukkan sebagai barang bukti digital. Itu Bu. Jadi sebenarnya dia bukan merupakan alat bukti, tapi merupakan barang bukti Bu. Kemudian kalau untuk mekanisme bagaimana CCTV itu bisa diperoleh, pastinya setelah terjadinya suatu tindak pidana, itu polisi pastinya akan mengamankan areanya, crime scene-nya akan diamankan. Kemudian dia akan melakukan identifikasi, dia akan melakukan olah TKP, kira-kira barang bukti apa saja yang akan ditemukan. Polisi juga pasti akan melihat tempat di sekitarnya, apakah ada CCTV yang mengarah ke TKP itu berada. Setelah itu pastinya dengan wewenang polisi, dia bisa melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut untuk melakukan pengembangan penyelidikannya, Bu. Jadi kalau pada hal ini kan polisi pastinya minta ke manajemennya dari hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton untuk melakukan pengembangan penyelidikannya. Begitu Bu Lulu. Nah, yang berhak itu siapa Pak? Maksudnya, apakah kita tahu rekaman CCTV itu asli atau enggak? Nggak diedit-edit gitu loh. Nah, itu yang berhak itu siapa? Pastinya, makanya tadi saya bilang ada 4 elemen kunci forensik yang terkait dengan bukti digital dalam teknologi informasi. Jadi nantinya setelah polisi itu melakukan olah TKP, itu melakukan identifikasi, mengumpulkan barang-barang bukti digital apa yang ditemukan, kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap penyimpanan bukti digital. Tadi saya sampaikan pada tahap penyimpanan bukti digital ini termasuk juga tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Gitu Bu. Jadi pastinya polisi itu akan menjaga dengan sedemikian rupa. Tadi juga saya katakan karena barang bukti digital ini sangat mudah rusak, sehingga juga di prinsip yang kedua dari AKPO itu, kompetensi dari yang memeriksa itu harus jelas. Dan juga relevansinya dari
si pemeriksa itu harus jelas. Tujuannya apa? Misalnya dia menyalakan komputer itu. Apa saja yang dia lakukan? Apakah dia hanya membuka filenya? Apakah dia melakukan penyimpanan ulang ke tempat lain? Apakah dia melakukan editing? Itu harus jelas, Bu. Jadi memang untuk digital forensik ini, kalau saya baca dari referensi dalam pembuatan makalah ini, itu ahli-ahlinya masih sangat sedikit. Salah satunya tadi itu yang AKBP Muhammad Nur Azhar tadi, yang merupakan Kepala Sub Bidang Komputer Forensik di Puslap 4 Mabes Polri, Bu. Nah, itu maksud saya, Pak, ke puslapornya, Pak. Iya. Pastinya ke situ, Bu. Jadi nggak Iya. sembarangan juga dia. Oke. Karena terkait dengan ini ya, kalau nggak salah, peran kepala kepolisian ya, Pak ya. Apa, Bu? Nomor terkait dengan peraturan kepala kepolisian, kalau nggak salah nomor 10 deh. Nomor 10 tahun 2009. Nah, itu ada tuh tata caranya, mekanismenya itu seperti apa. Waduh, saya belum buka itu, Bu. Itu belum nyampe ke situ aja, referensinya banyak banget, Bu. Iya, betul, betul. Makanya Karena mohon memang maaf, semuanya, nggak apa-apa Pak, semuanya ini kan karena berbicara mengenai digital. Nah, untuk yang sebenarnya ini pro dan kontra nih Pak, masalah yang alat bukti sama barang buktinya itu. Oke, kalau tindak pidana khusus kita udah tahu, seperti undang-undang korupsi ya, udah jelas gitu ya. Tapi kalau tadi yang saya bilang mengenai tindak pidana umum, nah mungkin nanti bisa dibaca pasca putusan MK nomor 20 PUU, terus kemudian 24 tahun 2006 kalau nggak salah. Nah itu pro dan kontra tuh, apakah alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 itu CCTV masuknya kemana gitu loh? Apakah perluasan itu maknanya penambahankah atau misalnya bagian daripada surat atau petunjuk dan sebagainya gitu. Kalau untuk tindak pidana khusus sih oke lah, sudah ada aturannya sendiri. Tapi kalau untuk tindak pidana umum, nah itu yang tadi Pak saya bilang bagaimana gitu. Sementara dalam pasal 184 ayat 1 tuh nggak ada tuh CCTV tuh masuknya kemana. Kalau ini, Bu, kalau dari penjelasannya Pak Petrus kemarin kan di kuliah yang terakhir juga. Pak siapa Pak, maaf? Petrus Balapationa. Oh, Pak Petrus ya. Itu kemarin pembahasannya juga membahas tentang barang bukti dan alat bukti, Bu. Memang kalau berdasarkan pasal 184 ayat 1 itu juga saya agak bingung namanya CCTV kalau untuk di tindak pidana umum, atau misalnya bong kalau di narkotika itu masuk kemana. Kalau persepsi saya itu mungkin selain dia merupakan barang bukti, mungkin kalau secara alat bukti dia masuk ke petunjuk, Bu. Kalau menurut saya nih, mohon dibenarkan misalnya saya salah, mohon dikoreksi seandainya saya salah, karena kalau berdasarkan pasal 188 itu kan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Jadi dia kayak semacam apa ya, yang menunjukkan nih bahwa ini terjadi tindak pidana. Kalau di persepsi saya seperti itu sih, Bu. Barang-barang bukti itu masuk ke dalam petunjuk maksudnya. Iya Pak, beda-beda Pak, memang Pak. Kalau Prof. Edi juga bilangnya petunjuk, bagian daripada petunjuk. Nah itu. Berarti persepsi memang saya ngawur-ngawur dikit arah ya, Bu? Jadi tapi iya, sama yang kita, Bu, iya, iya, Pak. yang kita lihat kasus Kopi Mirna, Bu, Ya. kopi itu juga sebagai petunjuk, Bu, analog, Bu, alat Iya, bukti. petunjuk, Nah, ya. petunjuk Karena kan juga. memang tidak ada kan secara ininya pengertian CCTV itu nggak ada di dalam itu. Nah, mungkin Iya. nanti selanjutnya sih alangkah lebih baiknya kalau ada pengaturan khusus tuh mengenai CCTV, taruhnya tuh di mana itu. Iya, Bu. Ya. Ini sangat menarik, Bu, terkait Iya. digital forensik ini. Makanya kan Ibu sebenarnya membatasi untuk pembuatan makalahnya 15 sampai 20, Bu. Ya. Kemarin saya kesulitan buat membatasi seperti itu, Bu. Karena saya anggap penting semua. Dan saya ngerasa itu masih kurang, masih Iya. banyak yang belum dimasukkan. Kayak tadi misalnya peraturan Kapolri, kemudian yang tadi Ibu sampaikan itu apa yang PUU itu, Iya. itu saya juga nggak nyampe ke sana begitu, Bu, nyarinya. Jadi payung hukumnya yang pasal ini aja Pak, pasal Pasal
27 kok 27. 11. Kisaran Nomor 11 2008. 27 sampai 35 ya. 11 Undang-Undang nomor 2008. 11. ITE ya. Di dalam undang-undang korupsi juga sudah ada sih sebenarnya sih. Gitu. Undang-Undang nomor 19 ya Bu ya. Ya. Iya, betul, Bu. Itu kan perubahannya ya. Ya. Iya, perubahannya. Itunya bedanya apa, ahli forensik sama ahli IT ada nggak sih bedanya yang membedakan? Berbeda dong. Ahli IT, ahli IT bisa jadi ahli forensik bisa jadi ahli IT kalau dia ngerti komputer. Kayak Muhammad Nur Azhar itu sebenarnya dia ahli IT yang juga sebagai polisi. Jadi mungkin dia tadinya itu perwira karir dari sarjana informasi teknologi informasi, kemudian dia masuk perwira karir, dia jadi polisi dan sekarang jadi AKBP. Boleh tambahin nggak? Boleh, silakan Mbak Deka. Kalau ahli IT itu kan ada dua, programmer sama hacker. Iya. Nah, Sama kalau hardware. misalnya Software sama hardware. iya intinya itu gitu. Nah, ada yang disebut hacker, ada yang programmer. Nah, kalau hacker, misalnya versi ininya Mbak, versi negatifnya hacker. ya intinya iya memang, cuman kalau misalnya programmer dia belum tentu bisa hacker. Tapi kalau misalnya dia hacker, dia pasti udah bisa jadi programmer. Jadi kalau misalnya untuk kayak ahli IT yang untuk forensik, dia harus bisa jadi hacker juga gitu. Harus bisa ngehack juga, nggak cuman secara memprogram aja. Kalau saya lihat ini kalau di tempat saya kan, saya punya beberapa orang IT, saya punya 3 orang. Jadi mereka itu pada saat kuliahnya dulu penjurusannya adalah software, itu programmer, dan hardware yang jaringannya. Jadi tidak semua programmer itu bisa melakukan atau mengetahui tentang hardware-nya, tentang jaringannya. Nah, kalau hacker itu rata-rata mereka programmer, karena mereka paham banget bahasa-bahasa binary itu mereka paham, mereka tahu bahasa-bahasa kode, bahasa-bahasa bagaimana cara masuk ke website orang, bagaimana caranya membobol website, membobol akun, itu larinya ke programmer. Hacker itu kan istilah negatif dari programmer tersebut, karena dimanfaatkan untuk hal yang negatif. Hacker, terus karder, kalau karder itu Belum tentu dia itu kartu negatif. kredit. Belum tentu negatif. Kan kalau misalnya kayak tadi polisi ngebuka laptopnya, akses masuk ke itu yang tadi Nurdin M-Top misalnya, itu kan juga dia pasti hacker gitu, dan tujuannya positif. Kalau ngehack sendiri kan kalau untuk artinya kan negatif, Mbak. Coba saya cari nih. Mungkin polisi Maksudnya, itu makanya tergantung secara dari luas gitu loh. tujuannya. Maksudnya definisi hack itu Mungkin kalau mau Nih, forensik ini, itu dia Kak, punya Bu Nara. sertifikasi sendiri. Jadi kalau hacker atau peretas itu definisinya adalah aktivitas penyusupan ke dalam suatu sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun merusak sistem yang ada. Gitu. Jadi dari tujuannya aja sudah jelas tuh, tujuannya negatif. Kalau polisi kan pastinya dia tidak menyalahgunakan, dia ingin mencari informasi dari situ. Dia tidak merusak sistem, bahkan justru dia ingin mengembalikan, mencari supaya ada informasi yang didapat. Itu kalau definisinya dari hacking. Itu Mbak Deka. Oke. Jadi sama sebenarnya kayak ahli biologi molekuler, dia nggak bisa untuk forensik kalau dia belum dapat sertifikasi. Karena kenapa? Karena dia belum bisa menggunakan yang namanya STR. Nah, itu juga di forensik mungkin dia harus punya ahli di mana yang dia bisa dapat sertifikasi dari badan sertifikasi apa dari BNPT. Itu kali ya Pak Dokter ya? Iya. Sama aja kayak dokter spesialis ya Pak ya? Iya. Nah gitu aja, mungkin harus ada iniannya sendiri. Gitu. Teman saya kan dulu banyak hacker tuh Bu. Oh ya? Yang ahli itu yang sering masuk TV itu siapa tuh? Siapa? Yang kalau ada artis dia selalu keluar itu loh Bu. Menteri dulu.
Iya, siapa ya? Yang orang UGM. Andi Malarangeng. Nah, Bukan, kumisan. itu Yang kok dia- selalu dipakai itu. Iya, Yang apa dari- sih namanya siapa Yang dari sih? rumah dinasnya dia bawa tuh. Manci. Iya. Roy Suryo. Oh, iya. Betul. Dia selalu dipanggil, Pak. Itu mah kalau kata Oh iya teman iya saya, iya. itu kalau kata teman saya abal-abal dia. Itu tapi beneran ya sih Pak? Apa tuh? Ya, terlepas dari itu ya, beneran dia maksudnya mempelajari itu, maksudnya secara sendiri atau memang Apa nih, Bu? Mempelajari itu, Bu? iya itu maksudnya. Tahun 98, Bu. Waktu saya kuliah, saya sempat mempelajari itu juga, Bu. Oh Jadi gitu. karena teman saya banyak yang hacker. Hmm. Jadi saya waktu itu bisa menerobos ke website toko di luar. Saya bisa dapat data kartu kredit dari orang luar, Bu. Itu bisa Oh, digunakan. kayak scamming gitu ya. Iya, kalau zaman dulu tuh 98. Itu Iya, saya iya. pakai softwarenya Kart32. Hmm. Itu teman-teman saya itu mereka pada beli, ada yang beli Harley, ada yang beli elektronik dikirim ke Indonesia. Makanya pada waktu itu termasuk yang hackernya paling banyak tuh di Indonesia selain di Rusia. Jadi memang Saya orang Indonesia pinter-pinter ya. Kalau untuk hal yang negatif pinter, Bu. Pinter. Kreatif ya, Bu ya. Cuma masalahnya siapa yang nggak ada yang kasih ininya Pak, gitu loh. Coba kalau Tapi menarik, Bu. Kalau pelaku hacker rata-rata orang Semarang, Bu. oh, gitu. Ini nih Iya, baru tuh ada yang Saya yang banyak. kemarin itu tuh Banyak. yang apa namanya? Yang scam ini apa namanya? Dana COVID orang Amerika, Iya. warga negara Amerika. Benar. Oh, Itu sampai berapa miliar tuh dia dapat? berapa ya? 18 apa? Kalau nggak salah ya. Ya 18 ya. Emang kalau zaman dulu, Bu Lulu, Ya. Semarang dan Jogja itu terkenal pusat hacker, Bu. Dulu. Hmm. Ya. Di tahun-tahun 98 sampai 2000-an tuh pusat hackernya di situ. Kenapa bisa begitu? Ya karena apa ya? Kalau kayak gitu kan kita saring belajar ya. Hmm. Saya juga dulu belajar itu dari teman saya. Cuman karena chatting waktu itu di MIRC, Dalnet, saya belajar akhirnya kok enak, kok gampang. Kita bisa punya akses apa saja, kita bisa menjadi member situs apa saja. Waktu itu zaman dulu yang paling sering dipakai itu kita daftar ke member situs Playboy, Bu. Oh, iya. Akses tak terbatas. Tapi pakai kartu kredit orang. Kalau teman-teman saya mereka sampai berani beli barang didatangkan ke Indonesia, sampai Indonesia dijual lagi dengan kartu kredit orang tersebut. Itu kenapa nggak diterusin Pak? Hah? Makin canggih, Bu, semakin susah. Makin susah. Kalau saya kan iseng aja, Bu. Kalau saya kan sekedar Kalau- pengen tahu. Kalau dulu tahun segitu belum terlalu Iya betul. ketat, Pak. Dapat. Ya. Sekarang wah, Wah, teknologi teman saya juga kan benar. belum canggih sekarang kan. iya, Iya. canggih benar. Tapi pengamanannya semakin berlapis, Bu. Kalau dulu itu, jadi ibaratnya gini, Bu. Saya bisa membobol toko online itu dari belakang. Jadi transaksi apa saja yang dilakukan oleh toko tersebut di hari itu saya bisa dapat nih. Saya bisa tahu misalnya dulu beli apa aja, menggunakan kartu kredit Visa atau American Express yang dipakai. Nomornya ada, CCV-nya ada, masa berlakunya. Langsung dipakai itu, Bu, kartu kredit Ibu. Untuk saya nggak zaman punya itu, kartu Bu. kredit. Maaf ya, saya tidak punya kartu kredit. Mau dibilang Tapi kuno, biarin aja yang penting aman. Iya. Ya udah kalau begitu deh ya. Sama saja kalau sekarang, Bu. Apa Pak? Kalau sekarang itu rata-rata itu dipakai untuk nge-crack password software yang asli. Jadi kayak misalnya Microsoft. Microsoft itu kan sebenarnya kalau misalnya pakai yang bajaki, suatu saat akan mati sendiri, Bu, komputernya. Itu yang akhirnya kadang dipakai oleh orang-orang IT ini, mereka meng-crack passwordnya sehingga meskipun mereka tidak beli Microsoft-nya, software Microsoft-nya, tapi mereka bisa menggunakan seolah-olah itu adalah Microsoft yang legal. Yang Iya, jadi bikin original. dua ituan gitu kan. Dua website yang mirip gitu. Bisa jadi. Ada lagi?
Tadi kan saya bilang Bu, namanya penjahat itu pasti satu langkah lebih maju daripada. Iya ya. Bolehlah kita belajar. Belajar apa dulu nih? Jangan dong. Jangan Kita harus tahu Bu. Kalau kita nggak ngerti ntar Betul, dibohongin. betul, Pak. Boleh tahu tapi jangan sampai terjerumus. Bu, Ya, kalau untuk presentasi misalnya kasusnya itu kasus orang luar gitu boleh nggak? Atau harus kasus yang ada di Indonesia? kenapa? Kenapa Deka? Ini kan kelompok Deka kan sama Kak Ika, Vera, Kak Irma. Iya. Nah, itu kan kita bahas tentang psikologi forensik. Nah, untuk kasusnya apa harus kasus yang ada di Indonesia atau boleh kasus dari luar negeri? Boleh aja dari luar negeri. Tapi kan undang-undangnya kan tetap kita yang pakai. Oh iya sih. Undang-undang itu. Boleh aja.